Perkenalkan, saya Novita Sari Butar-Butar, SPD, peserta Latsar CPNS 2022 dari pemerintah Kabupaten Dairi yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 12, Kelompok 4. Di sini, saya akan memaparkan tentang manajemen ASN. Profesi sebagai seorang aparatur sipil negara atau disingkat ASN dibagi menjadi dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita kenal sebagai PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tugas dan kedudukan keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Adapun peran yang diharapkan dari seorang ASN ialah dapat diandalkan, memiliki nilai dasar, bersikap netral, tidak terlibat dalam kegiatan politik, serta bebas dari tindak KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan perundang-undangan tentang ASN juga mengatur tentang hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya. Ada 3 tugas seorang ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kebijakan yang dimaksud pada poin pertama adalah keseluruhan regulasi yang telah ditetapkan untuk kemudian diaplikasikan atau dijalankan. Contohnya saja, Surat Edaran Pemerintah Kabupaten tentang pembatalan pertemuan tatap muka terbatas saat naiknya kasus COVID-19. Seluruh ASN, khususnya bagian tenaga kependidikan, menjalankan surat edaran tersebut dengan melaksanakan pembelajaran secara daring. Adapun memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, contohnya melayani kebutuhan peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Terakhir, pada tugas sebagai pemersatu bangsa, seorang ASN haruslah menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Keberadaan seorang ASN diharapkan membawa dampak positif yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan seorang ASN adalah salah satu pilar dari suatu negara. Contohnya, dengan hadir tepat waktu di sekolah, menjalankan tugas mengajar dengan maksimal, serta berinteraksi dengan ramah kepada pimpinan dan juga rekan guru. Untuk mengoptimalkan kinerja ASN, diperlukan suatu manajemen sebagai koridor langkah ASN dalam melaksanakan ketiga tugas tersebut. Adapun pengelolaan manajemen ASN mencakup pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Dalam tingkat kabupaten atau kota, sosok pejabat pembina kepegawaian ialah bupati atau wali kota. Peran dari sosok ini ialah mengangkat, memindahkan, serta memberhentikan seorang ASN. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk tingkat kabupaten kota ialah sekretaris daerah yang berperan dalam konteks disiplin pegawai yang telah diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung merit system. Merit system sendiri ialah proses maupun upaya untuk menciptakan suatu suasana di mana seluruh manajemen kepegawaian terlaksana sesuai klasifikasi maupun kompetensi personal yang dilakukan berdasarkan objektivitas. Pelaksanaan merit system ini mencakup di dalamnya penilaian kinerja. Artinya, seharusnya seorang ASN perlu melakukan optimalisasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan ditingkatkannya pengelolaan dalam manajemen ASN, diharapkan peran serta kapabilitas seorang ASN bisa lebih baik lagi. Terlebih lagi di era reformasi birokrasi yang sedang diupayakan saat ini. Kolaborasi antara ASN dan pemerintah penting untuk saling mendukung terciptanya mutu pelayanan yang semakin maju dan dapat menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terlebih, semakin berkembangnya digitalisasi saat ini. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.